Shalom, selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Bersama saya, Apriliani Putri, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, wilayah tugas Kecamatan Argomulyo. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kami juga sungguh mengucap syukur bahwasanya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, perkenankan pada pagi hari ini, bersama-sama kami boleh saling menguatkan, saling membangun, dan saling menghibur melalui sharing yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mempelai Kristus sekalian, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai kuat dalam tantangan. Dan saya ingin mengajak mempelai Kristus sekalian, kita flashback 1 tahun belakangan ini, tepatnya di awal tahun 2020, di mana kondisi bangsa Indonesia, bahkan dunia, diperhadapkan pada satu situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Karena apa? Karena adanya pandemi virus COVID-19 membuat segala sesuatunya menjadi tidak normal dan tidak wajar. Kehidupan kita seakan-akan sangat dibatasi. Kita sudah tidak bisa banyak melakukan kegiatan atau aktivitas yang lainnya. Dan ketika kita sudah mulai diperbolehkan untuk melakukan aktivitas, itu semua dengan beberapa poin-poin yang harus kita lakukan dengan adanya adaptasi kenormalan baru. Dan memang terus terang, semuanya tidak akan pernah bisa kembali sama seperti dulu, entah sampai kapan. Dan memang banyak aspek yang sangat terdampak, baik itu dari sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, bahkan kerohanian kita pun sangat berdampak. Seperti mungkin kita bergereja atau bersekutu misalnya. Dan sebenarnya sudah banyak juga cara, daya, dan upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga, bahkan diri kita sendiri agar segala sesuatunya pulih seperti sedia kala. Dan tidak dapat dipungkiri saat ini kita sedang berperang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, mempelai Kristus. Tetapi satu yang harus kita syukuri. Di tengah keterbatasan, di tengah situasi dan tantangan yang ada, senantiasa kita harus bersyukur karena apa? Tuhan yang menciptakan kita berbeda dan limited edition daripada yang lain, memperlengkapi kita dengan akal budi, kecerdasan, yang memampukan kita sesuai dengan kehendaknya untuk berinovasi, berani bertahan, menghadapi tantangan yang ada. Inovasi-inovasi yang kita lakukan mungkin seperti adanya beragam teknologi atau mungkin hal-hal yang lainnya yang memudahkan kita untuk bisa bertahan menyikapi tantangan yang ada saat ini yang tengah kita hadapi. Jika kita bisa bertahan, jika kita bisa bijak, tentu kita akan mampu melewati ini semua. Tetapi, sudahkah kita menyikapi segala sesuatunya dengan bijak dan berhikmat? Kita pada hari ini khusus akan membahas, dan saya ingin mengajak semua mempelai Kristus sekalian pada satu perenungan bagi kita semua untuk kuat di dalam tantangan. Mempelai Kristus, saya ingin mengajak kita semua pada satu perenungan sederhana. Hal apa atau tindakan apa yang biasanya mempelai Kristus lakukan ketika pertama kali membuka mata bangun tidur? Ayo, kita boleh jujur saja. Banyak mungkin jawaban yang ketika saya bangun tidur, saya akan langsung berdoa. Atau ketika saya bangun tidur, saya bisa langsung pergi ke toilet untuk buang air kecil. Tetapi tidak dapat dipungkiri, pasti mayoritas akan mengatakan, saya pegang HP,
saya ngecek HP dulu, saya ngecek scroll dulu. Tapi kalau saya terus terang, saya juga hal yang pertama saya lakukan ketika saya bangun tidur membuka mata, saya pasti pegang HP. Karena apa? Saya harus matikan alarm saya. Karena terus terang saya tipikal orang yang susah bangun pagi kalau tidak pakai alarm. Dan ternyata dari sebuah teknologi kecil yang besarnya tidak lebih dari luas telapak tangan kita, ada banyak manfaat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan mempermudah aktivitas kita. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata kemajuan teknologi sekarang, contohnya HP, semakin memudahkan kita beraktivitas baik dalam bekerja, bahkan bersekolah. Dan yang saya herankan, terus terang ponakan saya pun waktu itu baru umur 2 tahun sudah bisa mengoperasionalkan HP. Apalagi di tengah era pandemi saat ini, orang memang benar-benar membutuhkan gadget atau teknologi untuk membantu mempermudah mereka di tengah aktivitas yang memang sedang sangat dibatasi. Dan ternyata mempelai Kristus sekalian, adanya perubahan dan perkembangan zaman saat ini tentu memberikan banyak dampak positif ya, yang memudahkan kita untuk beraktivitas, tapi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang ada beberapa masalah yang ditimbulkan, ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Dan jika saya boleh terus terang, memang terus terang masyarakat yang terdampak untuk adanya perubahan dan perkembangan teknologi dan zaman ini adalah golongan dari generasi milenial seperti saya. Jika kita boleh flashback, saya ingin membuka sedikit bahwa generasi milenial ini didefinisikan sebagai masyarakat muda yang lahir antara tahun 80 sampai dengan 2000-an. Ya saat ini mungkin kira-kira rata-rata umurnya 19 sampai 39 tahun ya. Dan memang mayoritas profesi masih bekerja juga, bersekolah, kuliah. Dan pada umumnya pola hidup, pola pikir itu banyak didampingi, senantiasa berdampingan dengan teknologi. Dan hal inilah yang sebenarnya juga membuat mereka sedikit tergeser dari nilai sosial dalam diri mereka. Karena apa? Kita lihat bahwa tidak dipungkiri masyarakat generasi milenial ini belum bisa memegang peranan atau tanggung jawab sebagai decision maker dalam pengambil keputusan. Karena apa? Ya memang mereka cenderung terlalu berfokus terhadap teknologi, perkembangan teknologi. Contoh real. Ketika mungkin saya pergi ke rumah makan, di situ ada satu perkumpulan pemuda remaja, tetapi bagi saya tidak ada satu komunikasi yang terjalin dengan hangat. Seolah-olah itu menjadi satu generasi menunduk. Karena apa? Fokus pegang gadget. Jadi memang tidak dapat disalahkan bahwa sebenarnya ada suatu istilah ungkapan yang mengatakan bahwa handphone itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kita tidak dapat pungkiri itu karena pada kenyataannya memang seperti itu. Dan apakah ini menjadi satu tantangan bagi gereja? Tentu saja. Di tengah pandemi virus COVID yang membatasi ruang gerak kita, dan seiring juga dengan perkembangan teknologi yang ada, gereja harus mampu menyesuaikan diri. Karena apa? Karena gereja memang dipandang sebagai suatu wadah perkumpulan bagi orang Kristen, bagi jemaat Allah, di mana Kristus sebagai kepalanya dan kita sebagai anggota tubuhnya untuk saling menguatkan, saling membangun. Dalam lembaga, dalam institusi, dalam masyarakat, gereja dipandang demikian. Dan mau tidak mau, gereja harus bisa memberikan dirinya di tengah perkembangan yang ada. Gereja harus bisa memberi jawaban-jawaban atas tuntutan dan tantangan zaman. Jika gereja tidak dapat mengkontekstualisasikan dirinya, hal ini tentu akan membawa jemaat ke dalam keadaan yang sulit berkembang. Kita tidak bisa memungkiri itu. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan yang ada, dengan situasi yang ada saat ini, saya melihat bahwa bertransformasinya gereja dengan konsep gereja milenial, ini menjadi satu prospek yang bagus, saudara-saudara. Karena dengan berjalan beriringan bersama teknologi dan mau berdamai dengan situasi pandemi, gereja mulai menyesuaikan dan melakukan ibadahnya secara kreatif. Muncul banyak konten-konten kreatif, adanya pemanfaatan YouTube, seperti sekarang ini, radio juga, dan juga ada Google Meet, Zoom. Semuanya memudahkan kita di dalam kita beraktivitas.
Tetapi tidak dapat dipungkiri bagi saya pribadi, ada satu hal yang bagi saya itu dirasa sangat kurang. Karena apa? Kita seperti kehilangan konsep makna persekutuan yang sesungguhnya, karena memang pada dasarnya ruang gerak kita terbatas. Kita hanya bisa duduk, memandang di depan layar, jarak duduk berjemaat juga dibatasi. Dan satu yang kalau memang misalnya Mempelai-Kudus perhatikan, bahwa di tengah tantangan yang ada saat ini, dengan adanya konsep gereja milenial juga, kita kehilangan satu generasi, yaitu generasi baby boomer, atau yang bisa kita sebut juga dengan generasi jemaat adiuswa. Karena apa? Memang secara pemerintahan saat ini kebijakannya adalah yang boleh bergereja, bersekutu, datang hadir langsung itu adalah jemaat yang memang masih prospek untuk sehat dan sebagainya. Tapi kalau untuk generasi baby boomer kan memang harus dijaga betul kondisi kesehatannya. Dan lagi yang terutama, tidak semua generasi baby boomer ini bisa menyesuaikan dan cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini. Seperti contoh, saya akan mengambil contoh dalam keluarga saya sendiri. Ibu saya misalnya, ibu saya tidak akan bisa mengikuti ibadah secara online tanpa didampingi oleh anak-anaknya. Karena apa? Memang pada dasarnya ibu saya tidak bisa mengoperasionalkan HP atau mungkin smart TV. Jadi harus ada pendampingan dari generasi milenial. Dan maka dari itu, menyikapi pergumulan dan tantangan yang ada saat ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersiap dan bersikap. Ada 3 hal yang mau saya bagikan di sini. Yang pertama, kita sebagai orang Kristen harus berani tampil beda. Tampil beda dalam hal apa? Kita melihat saja sekarang seperti ini. Segala sesuatunya dengan cepat dan mudah diviralkan. Hanya dengan the power of jempol, kita bisa sharing, ada kegiatan apa, ada tragedi apa, ada peristiwa apa, kita bisa rekam, kita bisa share tanpa kita tahu kebenaran yang pasti. Kita nggak melakukan filter di situ. Tetapi di sini kita harus berani tampil beda. Tampil beda dengan apa? Ketika mungkin dunia banyak memviralkan ketidakadilan, perpecahan, ketidakbenaran, kita harus bijak menggunakan teknologi untuk tetap mengenalkan karya kasih Allah. Masih banyak hal baik yang bisa disyukuri di tengah ketidakpastian dunia. Seperti yang nyata dari Roma 12 ayat 2, di mana dikatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Mempelai-Kudus sekalian, sebagai orang Kristen kita harus berani tampil beda. Ketika mungkin dunia banyak mengabarkan ketidakbaikan, kita harus berani menyatakan karya Allah, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengabarkan karya kasih Allah buat sesama kita. Masih ada harapan, masih ada kasih di tengah sekitar kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menyikapi pergumulan dan tantangan yang ada saat ini? Kita harus bisa merefleksi persekutuan gereja mula-mula. Berbicara mengenai gereja mula-mula, segala sesuatunya berbicara tentang karakter. Kenapa? Karena memang pada dasarnya gereja mula-mula hadir dengan menekankan pada ketaatan, karakter, dan teladan bagi keluarga rohaninya. Pada abad pertama umat Tuhan, bersekutu dan beribadah masih dilakukan di rumah masing-masing. Belum dalam satu tembok gereja, bangunan gereja, atau bahkan belum ada satu tata ibadah yang tersusun rapi, belum ada. Tapi kita mau melihat satu nilai positifnya, bahwa ketika itu semua belum tersusun dengan baik dan rapi, mereka mau ada feedback yang baik, ada simbiosis mutualisme. Mereka saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur. Mereka secara mandiri mau saling membangun imannya dengan sesama. Karena apa? Karena mereka mau terbuka pada pimpinan Roh Kudus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28 yang demikian. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul,
Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi mempelai sekalian, merefleksikan persekutuan gereja mula-mula. Di situ ada kebangunan secara mandiri, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesamanya. Konteksnya tidak lagi tentang aku, dan aku, atau individual, tapi adalah saling, di mana antar individu mau saling melengkapi, saling membangun. Dan yang ketiga, yang terutama adalah, di sini poin utamanya, kita harus bangun HPDT. Apa itu HPDT? HPDT adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita mau berdampak kalau kita sendiri tidak membangun relasi yang bagus dengan Tuhan? Kita sendiri tidak tahu apa yang mau Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan bagaimana kita mau melawan arus apabila topangan kita sendiri tidak kuat? Sehingga Tuhan mengajak kita dan menghendaki kita untuk melakukan seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Mempelai Kristus yang terkasih, membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, kita sebagai ranting dan Tuhan adalah pokok anggur. Sebagai ranting kita harus berbuah, dan itu suatu kewajiban bagi kita, berbuah. Ketika kita berbuah, menjadi wujud nyata, dampak yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Kita harus bangun relasi yang erat dulu sama Tuhan. Kita nggak bisa merubah orang sebelum diri kita sendiri diubah oleh Tuhan. Kita nggak bisa kuat bertahan melawan tantangan kalau dasarnya sendiri kita nggak kuat, masih menye-menye. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membangun hubungan pribadi dan relasi yang baik dengan Tuhan akan sangat berdampak buat kehidupan kita dan sama kita. Apakah ini mudah? Tentu tidak mudah. Diperlukan ketekunan, ketaatan. Tetapi ketika kita sudah punya niat untuk membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mampukan. Ketika Tuhan sudah bersabda untuk engkau menjadi pribadi yang kukehendaki dan kuutus, tak ada satupun yang bisa mematahkannya. Dan mempelai Kristus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada saat ini, tidak selamanya pengharapan kita akan terputus. Justru yang ada adalah ini menjadi satu kesempatan yang bagus buat kita untuk memulihkan segala keadaan yang ada. Seperti dengan merefleksikan gereja mula-mula, hubungan antara keluarga mulai dipulihkan. Mungkin memang ruang gerak kita terbatas untuk beribadah langsung, tapi dengan persekutuan di dalam keluarga akan ada rasa saling mengenal suami antar istri, saling menolong dan menopang antara anak dengan orang tua, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur. Dan Tuhan juga menghendaki kita ketika mungkin ruang gerak kita terbatas, Tuhan menghendaki kita untuk bangun, memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Jangan pernah sisakan waktumu untuk Tuhan. Tuhan minta kita memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Bangun tidur, oke, kita pegang HP, tapi untuk tujuan apa? Saat ini mungkin HP ada file untuk Alkitab, ada aplikasi untuk membuka renungan, kita gunakan untuk itu. Tuhan minta kita waktu prioritas kita untuk Tuhan terlebih dahulu. Dan
dengan sharing pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk hidup erat melekat pada Tuhan. Hidup dengan cara yang berbeda dari arus dunia dan dapat merefleksikan gereja mula-mula, supaya hidup kita sebagai orang Kristen senantiasa siap menghadapi tantangan. Memang tidak mudah, tapi Tuhan akan senantiasa memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman, untuk sharing yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang boleh bekerja atas kehidupan kami, memampukan kami dan menguatkan kami menghadapi tantangan yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan yang boleh senantiasa menopang kami ketika mungkin kaki kami mulai semplah, ketika iman kami mulai goyah. Dan Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami untuk terus diperbaharui menjadi pribadi yang Kau kehendaki dan Kau kenal Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami di dalam setiap gumul juang kerinduan kami. Tuhan mampukan kami untuk kami bersenantiasa memberikan dan melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama saja Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian mempelai Kristus sekalian, suara penyuluh edisi pada hari ini. Kembali saya mengingatkan untuk kita semuanya senantiasa melakukan gerakan iman. Gerakan iman yang bisa kita lakukan dengan mematuhi protokol 5M. Di antaranya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Apriani Putri, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.